menjelaskan tentang konflik kepentingan oleh Republik Maluku Selatan. Yang pertama adalah latar belakang. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 25 April 1950 yang dipimpin oleh Chris Somukil. Pemberontakan ini berpusat di kota Ambon dan pulau sekitarnya seperti Pulau Seram. Salah satu yang menjadi penyebab meletusnya pemberontakan ini adalah banyak bekas para prajurit KNIL atau tentara kolonial Hindia Belanda asal Maluku kecewa karena pengakuan kemerdekaan Belanda terhadap Indonesia. Mereka juga menolak untuk bergabung dengan APRIS, yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Chris Somukil dan para bekas prajurit KNIL ini menekan kepala daerah Maluku Selatan, Johannes Manuhutu, untuk mendeklarasikan kemerdekaan Maluku Selatan. Pada tanggal 25 April 1950, Manuhutu di bawah tekanan Chris Somukil dan para bekas prajurit KNIL ini untuk mendeklarasikan kemerdekaan Maluku Selatan. Pemerintah Indonesia bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan APRIS di bawah pimpinan Slamet Riyadi dan Ales Kaularan. Pada tanggal 25 April 1950, Ambon dan Namlea berhasil direbut. Pada tahun 1963, Chris Somukil berhasil ditangkap serta RMS berhasil digagalkan dan para pendukung yang tersisa melarikan diri ke Belanda. Yang kedua yaitu pemberontakan. Setelah RMS diproklamasikan, muncul beberapa tentang KNIL dari Belanda yang dianggap melindungi para proklamator Maluku Selatan. Keterlibatan KNIL ini kemudian memicu kecurigaan pihak Indonesia terkait campur tangan Belanda dalam pendirian RMS. Kementerian Pertahanan RIS pun menyatakan bahwa berdirinya RMS harus dituntaskan dengan operasi militer dipimpin oleh kolonial Kawilaran. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS dan TNI dengan sandi operasi malam pun mendaratkan pasukan mereka sebanyak 850 untuk melawan RMS. Operasi ini dipimpin oleh Komandan Mayor Pelu Pesci. Para pasukan APRIS mendarat di Pulau Buru, Kai, Aru, Seram di Maluku Selatan. Salah satu titik pertahanan paling baik dimiliki RMS adalah Pulau Ambon. Sehingga pasukan APRIS juga mendarat di sana dan kemudian dibagi 3 kelompok. Ketiga kelompok tersebut kemudian disebar menuju wilayah Maluku Selatan, terutama yang dikuasai oleh RMS. Pada tahun 1978, anggota RMS menyandera kurang lebih 70 warga sipil yang berada di gedung pemerintahan Belanda di Assen sampai Weseran. Teror tersebut juga dilakukan oleh beberapa kelompok yang berada di bawah pimpinan RMS, seperti kelompok bunuh diri di Maluku Selatan. Kemudian, di tahun 1975, pada kelompok ini pernah melakukan perampasan kereta api dengan menyandera 38 penumpang kereta tersebut. Pada tahun 2002, saat peringatan proklamasi RMS yang ke-15 diadakan acara pengibaran bendera RMS di Maluku. Akibat kejadian ini, 23 orang ditangkap oleh aparat kepolisian. Setelah penangkapannya, mereka tidak terima karena menganggap ini tidak sesuai hukum yang berlaku. Lanjutan dari dampak Republik Maluku Selatan yaitu, maka kemudian mereka menuntut Gubernur Maluku beserta Kepala Kejaksaan Tinggi pada saat itu. Oleh sebab itu, melakukan penahanan dan diduga sebagai provokator pelaksana pengibaran bendera RMS. Aksi ini terus dilakukan sampai pada tahun 2004. Ratusan pendukung RMS mengibarkan bendera RMS di Kuda Mati. Akibatnya, terjadi konflik penangkapan dan konflik aktivis RMS dengan NKRI. Tidak cukup dengan aksi-aksi tersebut, anggota RMS kembali menunjukkan keberadaan kepada masyarakat Indonesia. Lebih parah,
mereka tidak segan-segan meminta pengadilan negeri Den Haag untuk menuntut Presiden SBY dan menangkapnya atas kasus HAM. Lanjut, akhir pemberontakan. Pada akhirnya, ibu kota RMS itu berhasil direbut dan pemberontakan tersebut juga berhasil ditumpas habis. Tapi, TNI kehilangan komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto yang gugur tertembak dalam peristiwa tersebut. Awalnya, Sumokil sendiri sudah berhasil dalam upaya melarikan diri ke Pulau Seram. Tapi akhirnya, dia berhasil tertangkap pada tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati.